Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang evolusi dari teknologi website, yaitu dikenal dengan Web3 atau Web 3.0. Seperti kita ketahui gitu ya, website itu terus berevolusi, melakukan perubahan transformasi, termasuk di dalamnya adalah teknologi mulai dari web 1.0, kemudian ada web 2.0, kemudian sekarang kita sudah mulai masuk gitu ya ke era namanya web 3 atau web generasi 3.0. Nah, apa sih sebenarnya web 3 itu atau generasi web 3.0? Jadi kalau kita lihat web 3 itu memang generasi web gitu ya, web 3.0 yang sudah diperkenalkan gitu ya sejak tahun 2001 oleh tim Berners-Lee. Jadi Berners-Lee ini penemu WWW gitu ya. Nah, pada waktu awal diperkenalkan gitu ya, itu Web 3.0 itu diproyeksikan gitu ya atau digambarkan sebagai sebuah media atau web atau mesin gitu ya atau sebuah sistem gitu ya yang bisa memahami konten. Artinya kalau selama ini gitu ya website itu kan hanya membaca berdasarkan kata kunci atau keyword atau tag gitu kan. Dia tidak bisa memahami kata-kata itu selayaknya manusia. Tapi di web 3 atau web 3.0 ini diproyeksikan itu sudah bisa memahami makna dari sebuah konten atau dikenal dengan namanya semantic web. Nah, itu adalah proyeksi dari Berners-Lee menggambarkan apa sih evolusi dari generasi web 3.0. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya dari web 3 ini, yang pertama adalah trustless ya. Jadi trustless ini kalau kita gambarkan yaitu interaksi pengguna akan mengandalkan algoritma komputer tanpa perlu perantara pihak ketiga. Jadi di sini teknologi-teknologi tersebut dirancang untuk dapat diakses oleh banyak pihak tanpa harus perantara pihak ketiga gitu ya. Contohnya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak aplikasi-aplikasi yang memungkinkan orang pihak luar itu untuk melakukan development juga. Jadi development menggunakan API kita tanpa harus pihak ketiga. Nah, contohnya API tadi ya. Misalnya kita lihat teknologinya si Telegram gitu ya. Telegram itu kan mengopen source API. Jadi orang-orang boleh nih gitu ya, silakan mau buat menambahkan fitur, mau buat bot atau mau buat yang lain. Itu adalah trustless. Kemudian yang berikutnya adalah permissionless gitu ya. Jadi ini masih sangat berhubungan erat antara trustless dan permissionless. Kalau permissionless ini tidak memerlukan izin otoritas tertentu, sehingga data pengguna terjaga. Jadi ini lebih ke otoritas gitu ya, otoritas dari perizinan ketika kita uh, mau menggunakan sebuah data. Ini permissionless gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah self governance. Self governance ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan platform. Gitu ya. Jadi kalau kita sering lihat sekarang itu muncul konsep namanya adalah ada crowdfunding, ada crowdsourcing gitu kan. Jadi bagaimana hal-hal gitu ya, entah itu platform, entah itu fitur itu yang diadaptasi atau datang itu idenya dari siapa? Dari user, dari pengguna. Pengguna itu bisa menyarankan gitu kan, atau mungkin request gitu kan, atau mungkin si pemilik ini mengakomodir gitu ya kebutuhan-kebutuhan dari user, sehingga tidak hanya dari satu sisi penyedia saja. Artinya kebutuhan-kebutuhan dari user ini juga tersampaikan. Harapannya seperti itu di Web3. Dan yang terakhir adalah data ownership, yaitu adalah melindungi data pengguna terhadap monopoli. Terutama ini ya, data-data pribadi itu kan sekarang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka menyimpan data kita
sehingga data kita kemungkinan bisa ditransaksikan. Nah, harapannya nanti kita memiliki otoritas penuh gitu ya. Kita memiliki eh, hak penuh untuk melindungi data pribadi kita. Jadi kalau secara umum ada dua hal yang menjadi concern utama dari Web3. Yang pertama adalah mengedepankan privasi pengguna, keamanan data gitu ya. Yang kedua adalah data yang terdesentralisasi. Artinya apa gitu ya? Data tidak terpusat ke satu pihak gitu ya. Jadi data ownership tadi bisa tidak hanya terpusat atau dimonopoli oleh pihak besar, tapi juga terdesentralisasi ke berbagai mungkin server atau ke berbagai layanan. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara Web3 dengan sebelumnya atau dengan generasi web sebelumnya, Web 2.0 maupun 1.0. Yang pertama adalah dari sisi kepemilikan. Artinya ekosistem Web3 ini memastikan semua orang berpartisipasi gitu ya, memiliki rasa gitu ya, kepemilikan terhadap berbagai aset. Aset itu apa? Bisa data gitu ya, bisa karya, bisa teknologi, bisa platform dan seterusnya. Ini contohnya gitu ya, hal ini bisa terjadi karena menggunakan salah satu inovasinya yang nanti akan kita bahas, yaitu menggunakan namanya blockchain. Nah, blockchain inilah konsep sebuah data yang terdesentralisasi. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Nah, di sini Web3 memiliki bahasa pemrograman, kode-kode aplikasi yang sifatnya open source. Meskipun nggak full open source, mungkin terdapat berbagai fitur yang memang dia di open, sehingga kontribusi dari pengguna gitu ya, dari user itu bisa terakomodir sehingga bisa melakukan percepatan terhadap perkembangan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran berjalan di atas aset kripto ya, sebagai finansial alternatif berbasis blockchain tadi. Karena sifatnya apa? Menggunakan konsep terdesentralisasi, kemudian tidak dimonopoli, kemudian yang terakhir adalah aman. Dan perbandingan yang terakhir adalah kontrol terhadap data pribadi. Jadi kalau di generasi sebelumnya atau Web 2.0 itu data pribadi itu dimonopoli oleh suatu perusahaan, kemudian dari data pribadi itu biasanya dilakukan yang namanya monetize gitu ya, atau menjual data untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini harapannya di Web3 itu tidak terjadi hal demikian gitu ya, sehingga aplikasi itu tidak menyimpan data atau tidak mengetahui data pribadi gitu ya masing-masing pengguna. Nah, utamanya nanti ada data enkripsi gitu ya, sehingga yang tahu ya hanya si kita sendiri, sehingga si pemilik aplikasi ini tidak bisa melakukan controlling terhadap data pribadi. Kemudian teknologi dari Web3 gitu ya, ini adalah teknologi yang mensupport ya, atau mendukung Web3. Yang pertama adalah semantic web. Nah, ini yang sudah dicanangkan oleh Berners-Lee ya sejak tahun 2001 tadi. Jadi semantic web itu adalah web yang cerdas, web yang bisa memahami sebuah konten, web yang mampu membaca sebuah kalimat, maksudnya itu apa gitu ya. Web atau teknologi yang mampu memberikan jawaban dari suatu permasalahan yang dialami oleh si user. Inilah semantic web, harapannya seperti itu. Nah, ini sudah banyak diimplementasikan ya, misalnya di search engine Google gitu kan. Ketika kita nyari dengan topik tertentu, dia akan langsung memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita cari. Ini sudah terrealisasikan. Nah, perkembangan berikutnya ini yang mulai menjadi pilar penting dari teknologi Web3 itu adalah blockchain. Jadi blockchain sendiri merupakan ini ya suatu transaksi digital gitu ya, berdasarkan struktur yang terdiri dari blok-blok, sehingga dia tidak terdesentralisasi gitu ya. Dia konsepnya terdesentralisasi, artinya tidak terpusat ke suatu, tapi bisa multi gitu ya, bisa di mana-mana,
Sehingga apa? Data ini terjaga. Ketika suatu tempat servernya down, hilang, kehapus, masih ada backupnya di tempat lain. Inilah konsep blockchain. Blockchain ini yang melahirkan ya, misalnya ada NFT, kemudian ada cryptocurrency, kemudian yang lain-lain. Nah, perkembangan aplikasi yang belakangan ini konsepnya sekarang sudah masuk gitu ya. Mereka dibangun berdasarkan induk dari blockchain. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang sangat-sangat sedang tren gitu ya. Itu namanya adalah AI atau Artificial Intelligence. Sekarang Artificial Intelligence ini sudah masuk ke berbagai ranah gitu ya. Mulai dari aplikasi, mulai dari game, mulai dari desain, mulai dari digital marketing, itu sudah masuk. Nah, inilah yang menopang gitu ya. Artinya dari blockchain dikombinasikan dengan AI, dari semantic web dikombinasikan dengan AI, ini yang akan menjadi percepatan yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam AI ini juga diantaranya juga ada machine learning gitu ya, ada deep learning, ada data science, ada big data dan seterusnya. Inilah berbagai kombinasi yang mendukung teknologi Web3. Kemudian juga ada namanya metaverse ya. Ini yang salah satu sekarang sedang banyak dicanangkan, atau dunia realitas virtual, di mana kedepannya itu akan dikembangkan dunia-dunia virtual gitu ya, yang seolah-olah bisa menyamai dunia sebenarnya gitu ya. Nah, kalau tekniknya atau mungkin sekarang yang sedang berkembang gitu ya, implementasinya, misalnya sekarang ada namanya augmented reality gitu ya, ada virtual reality gitu ya, ada berbagai hal seperti itu, objek-objek 3D. Nah, itulah faktor-faktor turunan dari metaverse gitu. Kemudian yang terakhir ada edge computing. Edge computing ini adalah komputasi, proses komputasi dari komputer gitu ya. Yang ini banyak juga dimanfaatkan gitu ya di berbagai bidang. Cuman salah satu yang menjadi hal menarik di edge computing ini adalah IoT ya, Internet of Things. Bagaimana sistem cerdas gitu ya, bagaimana perangkat-perangkat yang cerdas ini dapat dimanfaatkan untuk membantu atau dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Artinya dari sebuah hardware itu bisa dimaksimalkan, dikombinasikan hardware, aplikasi, kemudian cloud. Nah, kalau kita lihat perbandingannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Jadi web 1.0 itu website yang sifatnya masih statis, kemudian masih satu arah. Artinya yang namanya user itu ya udah, user itu nggak ada kontribusi apapun di dalam sistem. Dia hanya apa? Ya sebagai pembaca. Sama seperti kita beli koran gitu kan. Ya udah, kita melihat aja isi koran apa sih beritanya, ya udah seperti itu. Makanya di web 1.0 ini semua aktivitas dilakukan oleh siapa? Oleh si pemilik sistem, pemilik aplikasi, pemilik website. Mulai dari development, pembuatan produksi konten gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas, kemudian penyebaran dan seterusnya dilakukan oleh satu pihak. Kemudian yang pihak lain sebagai user ya sifatnya hanya pasif. Kemudian masuklah ke web 2.0. Di sini tidak lagi pasif, tetapi pemilik sistem hanya menyediakan sebuah platform gitu ya. Tugasnya dia development, produksi gitu ya. Tapi aktivitas di dalamnya gitu ya, yang mengembangkan konten gitu kan, melakukan aktivitas siapa? Semuanya dilakukan oleh user. Contoh puncak dari web 2.0 adalah sosial media. Facebook menyediakan platform. Yang ngepost siapa? User daftar buat postingan, saling tanya jawab, tidak memberikan komentar, saling invite dan seterusnya. Termasuk marketplace. Misalnya si Amazon gitu kan, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ya menyediakan platform saja. Penjual saling daftar, pembeli pada daftar, saling upload produk, terjadi transaksi dan seterusnya. Artinya apa? Web 2.0 ini sudah mulai gitu ya, sudah mulai dua belah pihak. Baru yang ketiga di web 3.0 ini adalah web yang memiliki teknologi yang tinggi, kecerdasan, juga realitas virtual dan seterusnya.
Nah, di 3.0 inilah masa depan gitu ya, yang sekarang sedang banyak diriset dan mungkin akan booming dalam waktu ya 5 sampai 10 tahun yang akan datang, itu akan mencapai puncaknya gitu ya, yang memang benar-benar suatu teknologi yang cerdas. Nah, sekian untuk pembahasan Web3 gitu ya. Semoga bisa memberikan gambaran seperti apa peluang gitu ya, tantangan dan masa depan dari teknologi website. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.